Assalamualaikum, hai teman-teman. Hari ini aku akan berbagi resep roti tawar yang super lembut. Nah, ini awalnya aku ragu teman-teman, makanya aku buat porsi kecil. Dan ternyata hasilnya sangat bagus, empuk, lembut banget, dan rasanya juga sangat enak walaupun tanpa dipakein selai ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen lebih besar rotinya, ini bisa dikali 2 resep ini. Nah, ini teman-teman aku hanya menggunakan 150 gram tepung terigu. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen tahu resepnya, simak videonya sampai dengan selesai. Pertama-tama di sini aku masukkan, ini aku pakai tepung cakra 150 gram. Untuk gula pasirnya aku pakai 1 sendok makan aja, teman-teman. Sejuput garam atau setengah sendok teh. Kemudian ini raginya aku pakai setengah sendok makan. Kemudian di sini aku pakai baking powder setengah sendok teh. Kita masukkan bahan keringnya. Kemudian untuk bahan keringnya kita campur terlebih dahulu. Setelah tercampur, kita akan sisihkan sebentar. Nah, ini aku udah siapkan susu sekitaran 80 ml. Ini boleh digunakan susu full cream atau susu tawar. Dan di sini aku menggunakan susu kental manis. Nah, seperti ini teman-teman. Ini untuk airnya atau susunya kita tuangkan per tahap, jangan sekalian dituangkan. Itu akan menjadi adonan kita itu lembek kayak gitu teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kita aduk lagi adonannya pelan-pelan. Nah, setelah tercampur seperti ini teman-teman. Dan aku masukkan kuning telur. Hanya menggunakan 1 butir kuning telur aja ya teman-teman. Kemudian kita campur lagi. Nah, sekarang aku mau aduk tangan sebentar. Ini kalau kita aduk tangan ya teman-teman, ini harus dipastikan kalau tangan kita itu bersih, kukunya juga bersih. Nah, ini udah aman. Jadi kalau misalnya mau membuat roti itu memang kurang afdol aja ya teman-teman kalau nggak pegang pakai tangan. Nah, ini kita ulen dulu setengah kalis. Ini ada mentega 1 sendok makan aja ya teman-teman, jangan kebanyakan. Nah, kemudian kita aduk lagi atau kita campur rata. Jadi kalau pakai sendok itu kan susah ya, teman-teman. Nah, kita pakai tangan seperti ini, kita ratakan. Nah, sekarang kalau udah setengah kali, sekarang aku pakai mixer tangan. Ini aku mixer sekitaran 6-7 menitan ya, teman-teman. Nah, ini udah mulai kalis adonannya. Ini udah cukup teman-teman. Jadi nggak yang terlalu lama kita mixernya ya teman-teman. Nah, ini lengket tapi nggak apa-apa, jangan khawatir. Kita akan tutup. Ya, di sini aku masukkan ke dalam oven mati. Nah, ini udah mengembang teman-teman ya. Adonannya udah mengembang 2 kali lipat. Sekarang kita kempiskan, kita keluarkan udara yang mengendap di dalam adonan. Nah, ini supaya tidak lengket, itu tangan kita dikasih mentega ya teman-teman, atau dikasih minyak, boleh sedikit. Nah, jadi adonannya itu tidak nempel di tangan kita. Nah, ini kita akan keluarkan teman-teman. Ini untuk di bawahnya ini udah aku kasih plastik ya teman-teman, plastik bersih.
karena belum punya teman-teman tempat adonan roti itu ya. Nah, jadi kita pakai apa yang ada aja dulu. Yang penting bersih. Nah, ini tinggal kita bagi adonannya ya teman-teman. Nah, ini pastikan tangan kita bersih, kukunya bersih, itu aman. Kita harus adon pakai tangan aja, lebih gampang, lebih simple. Nah, ini untuk adonannya. Nah, ini ceritanya teman-teman. Ini roti jadul ini ceritanya kita bikinnya itu pakai apa yang ada di rumah. Yang penting bisa dimanfaatin ya. Nah, ini mau pakai botol minum, yang penting udah bisa kita rolling adonannya. Setelah kita bagi-bagi, ini untuk beratnya sesuai selera aja ya teman-teman. Jadi aku nggak timbang, asal potong-potong aja. Nah, kita gulung seperti ini teman-teman. Dan untuk gulungan yang jeleknya ditaruh di bawah, jadi yang mulusnya dikasih di atas dan dirapetin kayak gitu ya teman-teman. Nah, kemudian kita pipihkan, kita rolling seperti ini. Jadul banget teman-teman, ini menggunakan apa yang ada di rumah. Oke, kita puter seperti ini teman-teman. Kemudian ini kita lakukan sampai dengan selesai ya teman-teman. Nah, ini untuk loyangnya seperti biasa aku udah kasih mentega, udah diolesin sampai merata supaya nanti kuenya itu atau rotinya itu tidak lengket di loyangnya. Oke teman-teman, ini udah selesai. Kita akan diamkan sekitaran 30 menit. Setelah sampai 30 menit, sekarang ini rotinya aku olesin susu kental manis ya teman-teman di atasnya. Nah, ini udah mengembang, udah bisa kita panggang. Ini untuk ovennya udah bisa kita panaskan ya teman-teman. Oke, ini adonannya siap kita panggang. Nah, ini teman-teman, ovennya udah panas. Ini aku akan panggang selama 25 menit dengan suhu 170 derajat, api bawah atas. Oke, kita akan tunggu sampai rotinya matang. Nah, ini teman-teman rotinya udah matang. Sekarang kita keluarin dari oven. Nah, ini nggak penuh ya teman-teman karena kita hanya menggunakan 150 gram tepung terigu. Nah, ini harum banget teman-teman aromanya. Nah, ini sekarang kita keluarkan dari loyang. Jadi kalau diolesin sama mentega, loyangnya itu gampang banget ya teman-teman. Nggak lengket sama sekali. Ini lembut sekali teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi sangat lembut. Ini atasnya itu agak kering ya, karena kita ovennya lama, jadi agak keras sedikit. Tapi isinya lembut sekali teman-teman. Nah, ini dia teman-teman hasil dari roti tawarnya. Ini lembut sekali. Teman-teman bisa lihat ini teksturnya lembut sekali. Ini masih hangat teman-teman. Ini aroma susunya itu terasa. Kemudian gurih, pokoknya enak. Ini tanpa selai juga udah enak kita makan. Nah, dan sekarang aku kasih selai sebagiannya. Nah, ini adalah sarapan yang super praktis ya teman-teman. Jadi cara pembuatannya gampang. Nah, daripada beli roti, jadi bisa dibuat di rumah. Walaupun dengan porsi kecil ya teman-teman.
Nah, ini hanya 150 gram tepung, kita bisa sarapan pakai roti yang enak. Nah, ini aku kasih selai blueberry, kemudian nanti topping di atasnya aku kasih lagi keju parut. Nah, ini dimakan 2 aja udah kenyang, teman-teman. Jadi buat teman-teman, selamat mencoba ya resepnya. Ini anti gagal kok, teman-teman. Dijamin, asalkan teman-teman ikutin proses dan takaran yang udah disediakan. Nah, jadi buat teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu. Jangan lupa hidupkan tombol loncengnya. Siapa tahu menu-menu yang kita bagikan itu bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa komen kalau ada yang perlu ditanyakan. Jangan lupa juga di share dan di like ya teman-teman. Terima kasih.